Ini alif lam, setelahnya adalah huruf lam ini. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, perhatikan media gambar di samping. Huruf ta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar juga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Karena nanti untuk belajar mengajinya itu yang pertama akan kami bacakan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti bagi yang masih terbata-bata, yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, supaya mudah untuk mengikuti bacaan kami ya, guna untuk melatih agar bisa lancar dalam membaca Al-Qur'an. Baru selanjutnya nanti tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, harapannya supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah tajwidnya, seperti itu. Pada dasarnya jika kita ingin segera lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian ingin baik bacaan Al-Quran kita, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga kita harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid Al-Quran dan juga kita harus memahaminya. Oleh sebab itu, kami di sini berusaha menyajikan video pembelajaran yang kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Seperti itu harapannya. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu saudara semuanya, bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran ya, untuk latihan di rumah, supaya bisa lebih mempercepat agar bisa lancar membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Untuk pembeliannya bisa melalui video ini ya, karena produknya sudah kami sematkan dalam video ini. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori, sama sekali kami tidak di endorse ya. Karena ini kami menyarankan dikarenakan kami sudah membeli Al-Qur'annya. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini ya telah dilengkapi dengan tulisan duo Latin. Jadi di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya. Nah, bahkan di situ ada dua versi tulisan Latinnya begitu. Ada yang sesuai dengan bacaan kita ketika membaca tulisan Arabnya seperti itu. Jadi nanti bisa untuk latihan di rumah. Misalkan masih belum lancar kan membaca Al-Qur'annya, baca dulu tulisan Arabnya begitu. Kemudian ketika membaca tulisan Arabnya itu masih bingung nih, ya pas kita baca nih ada yang bingung nih kita membaca tulisan Arabnya, nah bisa dibaca tulisan Latin yang ada di bawah tulisan Arabnya begitu. Kami pikir dengan kita sering-sering membaca Al-Qur'an ya latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar Bapak dan Ibu saudara semuanya bagi yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan,
Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-26. Akan tetapi seperti biasa ya, pada surah Ali Imran ayat yang ke-26 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Quran Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Kita sekarang masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-26 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini ya sampai bawah sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu akan kami jelaskan tajwidnya juga dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu Saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini ya, maka bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-26 tadi itu. Nah, dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini qulillah. Di sini ini kita baca qulillah, jangan kita baca qulillah, jangan. Nah, mengapa begitu? Nah, karena di sini ada ini nih. Ada harokat kasroh nih, baris satu di bawah huruf nih harokat kasroh. Nah, sehingganya lam jalalahnya ini kita baca tipis, kita baca tarkik. Sehingga ini kita baca qulillah seperti itu. Jangan dibaca qulillah tapi dibaca qulillah. Nah, kita baca tipis, kita baca tarkik. Qulillah. Karena ada ini, ada harokat kasroh ini ya, baris satu di bawah huruf. Sehingga kita baca qulillah. Kemudian di sini ada alif lam, letaknya jejer. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam yang letaknya itu dia jejer, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah seperti itu. Nah, terjadi hukum ta'rif dia, hukum lam ta'rif. Kalau tidak alif lam syamsiyah ya alif lam qamariyah. Nah, ini alif lam, setelahnya adalah huruf lam ini. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini alif lam, letaknya jejer ya, bertemu dengan huruf lam nih. Huruf lam, coba perhatikan, huruf lam pada media gambar itu termasuk salah satu daripada kumpulan huruf yang 14 di samping itu kan, termasuk huruf syamsiyah kan dia. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Karena cara membaca huruf lamnya itu dia diidghamkan.
Jadi dari li langsung masuk ke huruf syamsiah ini, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini ya. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini. Huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya, ini kan nggak ada tanda bacanya kan. Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf lam yang ini nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya. Maka kalau ada huruf alif lam yang letaknya jejer, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, maka itu lam syamsiah itu. Nah. Qulillah. Nah, kemudian di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang ini ya? Apa tanda panjangnya seperti itu? Perhatikan media gambar di samping. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan cara menguasai media gambar di samping itu. Di situ ada bacaannya rumus mad asli atau mad tabi'i. Itu kalau dalam penulisan bahasa Indonesia bukan ditulis dengan huruf O, bukan tabi'i, tapi tabi'i. Cuman di sini kami membuat tulisannya itu sesuai dengan pengucapan begitu. Maka itu kami buat di situ tabi'i karena cara membacanya itu mad tabi'i. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu dibacanya penulisannya tabi'i, tapi bacanya tabi'i. Maka kami buat sesuai dengan pengucapan kita seperti itu. Jadi kalau ditanya orang misalnya gitu ya, huruf mad itu ada berapa? Maka jawabannya huruf mad itu ada 3. Apa saja huruf mad itu? Yang seperti tertera pada media gambar yang warna-warna hitam itu. Nah, pertama rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Nah itu rumus mad yang pertama. Yang kedua, rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang begitu. Nah, ketiga huruf yang barusan kami sampaikan beserta harokatnya itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad yang warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Sedangkan la ini dibaca panjang, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang. Sehingga la ini kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qulillahumma ma. La dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan tambahan yang kami buat supaya saudara yang masih pemula ya, Bapak Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak sampai salah dalam menentukan hukum seperti itu. Karena nanti kalau hanya kami sampaikan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid akan mengira semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Padahal tidak. Kalau misalkan kemasukan nun sukun misalnya, atau tanwin misalnya seperti itu, atau kalau mim kemasukan mim sukun misalnya begitu. Nah, maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Cuman kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah tidak perlu untuk dijelaskan. Karena itu kami buat yang bertujuan untuk bisa membedakan hukum gunnah musyaddadah dengan idgham seperti itu. Ini huruf mim bertasydid nih, atau non bertasydid. Cuman di sini yang kita temui mim bertasydid. Untuk memastikan bahwasanya mim bertasydid ini adalah gunnah hukumnya begitu,
kita perhatikan huruf sebelum mim bertasydid ini. Kalau sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita atau sebelum sebelah kanan kita. Maka ini mim bertasydid. Nah, sebelah kanannya di sininya nih, sebelah kanan mim bertasydid di sininya nih, nggak ada kan di sini nun sukun, di sini juga nggak ada tanwin kan, di sini juga nggak ada mim sukun kan, maka berarti mim yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Atau bisa juga dengan cara seperti media gambar yang sebelumnya yang kami buat itu ya, yang sebelum kami revisi itu bisa juga seperti itu. Seperti misalkan di sininya nih ada harokat dhammah di sininya nih, atau kasrah di sininya nih, atau fathah di sininya nih. Huruf sebelumnya nih memiliki harokat dhammah nih, atau kasrah atau fathah, maka berarti nun atau mim yang bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi kalau misalkan di sininya ada nun sukun, di sininya nih ada tanwin misalnya, atau di sini ada mim sukun misalnya, walaupun mimnya ada tanda tasydidnya, nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah, dia menjadi idgham seperti itu. Maka cara memastikannya seperti yang kami jelaskan barusan tadi itu. Maka ini mim bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya kita gunnahkan. Jadi di bagian humnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar. Hummama kita gunnahkan. Hummama, ma-nya pendek ya, humnya. Hummama, jangan dibaca hummama, jangan salah. Hummama, ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok ma dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya juga kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar seperti itu. Ma dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini, tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Maka ini menandakan kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, maka dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Kalau pada media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Malikal. Nah, di sini ada alif lam letaknya jejer. Nah, tadi sudah kami katakan ya kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, di situ terjadi hukum tajwid itu. Kalau tidak alif lam syamsiah ya alif lam qamariyah seperti itu. Nah, di sini alif lam setelahnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini huruf apa begitu? Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas. Likal, likal. Nah, terbaca kan huruf lamnya, terbaca dia dengan jelas, terbaca dia dengan terang. Likal. Nah, begitu. Kalau alif lam syamsiah tadi itu huruf lamnya kan nggak ada tanda bacanya kan. Tapi kalau alif lam qamariyah perhatikan nih, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, itu alif lam qamariyah tuh. Malikal mulki tu'til. Nah, sama dengan ini, alif lam bertemu dengan huruf mim. Nah, huruf mim ini kan huruf qamariyah kan, yang perhatikan media gambarnya itu kan huruf qamariyah kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Karena huruf mim huruf qamariyah. Tilmul kaman tasya. Di sini ada nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja, atau huruf sakinah. Tandanya tuh seperti ini nih, seperti ini nih. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an ya, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, seperti yang kita lihat pada media gambar di samping itu ya, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Nomor 1 baris 2, tapi letaknya di atas huruf fathatain namanya atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 letaknya di bawah huruf namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang satunya itu namanya, yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kita membaca Al-Qur'an nih,
Kalau di situ ada nun sukun atau di situ ada tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu, kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti itu. Contohnya tuh seperti ini. Ini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya. Huruf setelah nun sukun tuh kita perhatikan. Kalau setelah itu berarti yang berposisi sebelah kiri kita. Sebelah kiri huruf nun ini. Huruf nun sukun ini. Ini nun sukun, sebelah kirinya mana? Huruf ta. Nun sukun setelahnya huruf ta atau nun sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta huruf apa? Nah, yang harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping ya. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apa yang dekat? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membacanya ya dengan cara disamarkan kemudian didengungkan. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya. Jangan kita baca man jelas begitu, jangan, tapi disamarkan. Man seperti itu. Kemudian didengungkan atau digunahkan. Jadi di bagian man-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Man tasya'u wa tan. Di sini sya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa nih dari mad tabi'i kok bisa berubah menjadi mad wajib muttasil? Apa yang mempengaruhi seperti itu kan? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam di situ dapat kita lihat ya. Kalau ada alif di situ. Sebelum alif ada harokat fathah kan, baris 1 miring di atas tuh harokat fathah. Di bawah harokat fathah tuh ada titik-titik di situ. Nah, titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi maksudnya itu kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Begitu cara membaca media gambarnya. Contohnya dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Sya dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya sya kita baca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah ini. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah tapi dia itu dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka berubah menjadi mad wajib muttasil. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat ya, maka menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu panjangnya wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat mad wajib muttasil itu. Tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Jadi 4 atau 5 harokat panjangnya seperti itu. Man tasya'u wa tan. Nun sukun setelahnya huruf za. Tadi sudah kami katakan ya. Kalau ada nun sukun di situ terjadi hukum tajwid. Ini nun sukun setelahnya huruf zai. Nah, huruf zai ini huruf apa gitu? Perhatikan lagi media gambarnya. Nah, ternyata huruf za ini termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa kok dikatakan ausat? Karena dia di tengah. Apanya yang di tengah-tengah itu apanya? Begitu makharijul hurufnya. Jadi, makharijul huruf nun dengan huruf za ini dia di tengah-tengah.
maka dikatakan ikhfa hakiki awsat. Maka cara membacanya tadi dibaca apa? Ikhfa hakiki dibaca samar dan berdengung. Jadi nun sukunnya kita samarkan, kemudian di bagian talnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar, kita gunakan sepanjang 2 harokat. Wa tanzi'ul. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga langsung bisa mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Samalah dengan ini penjelasannya, samalah dengan ini tadi ya. Huruf mim huruf apa? Tadi masih ingat dah? Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf mim. Dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca jelas. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Di sini huruf mim bertasydid. Ini di atas ini tadi huruf mim bertasydid juga kan? Tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Apa tadi hukumnya? Ayo masih ingat atau tidak nih? Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Jadi di bagian mimnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mimman tasya. Ini non sukun lagi, terjadi lagi hukum tajwid. Non sukun setelahnya huruf ta. Ini tadi non sukun setelahnya huruf ta. Maka berarti hukumnya sama. Apa tadi ini hukumnya? Kalau di media gambar tadi itu, ya hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab. Non sukunnya kita baca samar ya. Kemudian kita dengungkan. Jadi di bagian malnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Sepanjang 2 harokat. Kita dengungkan. Mimman tasya. Sya dibaca panjang. Ini apa namanya tadi? Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Sya dibaca panjang. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok sya dibaca panjang, alasannya apa gitu. Karena tadi sudah kita temui ya. Karena di sini ada alif. Ini ada alif nih. Nih. Alif nih. Cuman di sini alifnya tuh yang disambung dengan huruf shin. Namun yang menjadi perhatian kita, titik fokus kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga sya dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah nih, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka berganti menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Akan tetapi di sini mad wajib mutasilnya itu kita sukunkan huruf hamzahnya. Ini kan kita baca tasya begitu. Mad wajibnya itu kita sukunkan. Maka di sini boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Jadi boleh 4 harokat sampai dengan 6 harokat panjangnya. Karena di sini kita hamzahnya kita sukunkan. Kalau di sini tadi kan tidak seperti itu. Man tasya. Nah, kemudian ini dari segi sebab ya, dari segi syarat begitu. Bisa juga dikatakan dengan mad arid li sukun. Namun untuk di sini mad arid li sukunnya itu tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Biasanya kan mad arid li sukun itu dibaca dengan 2 harokat, 2 harokat atau 4 atau 6 begitu panjangnya kan. Tapi kalau di sini nggak boleh. Karena ini mad arid li sukun itu terjadinya pada mad wajib muttasil. Sedangkan mad wajib itu tidak ada dibaca dengan 2 harokat, tidak ada yang membacanya dengan 2 harokat. Wajib dibaca 4 ya, 4 sampai dengan 5 harokat begitu. Karena dia ini disukunkan, di sini boleh dibaca sampai dengan 6 harokat seperti itu. Mimman tasya. Ini kita baca sya. Jangan dibaca sya'u, jangan. Kalau kita berwakaf di huruf hamzah, ini huruf hamzahnya kita matikan, kita sukunkan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti, ya, kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf hamzah.
untuk di sini huruf hamzahnya itu tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, sehingga ini kita baca tasya. Kemudian di ujungnya itu dikasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Salah satunya itu terjadi pada huruf hamzah yang kita sukunkan. Jadi kita kasih naber, kita kasih penekanan. Tasya. Seperti itu ya. Tasya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam. Nah, ini namanya adalah waqaf al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini ya, tanda waqaf bentuknya shad dengan lam ini, maka nih diwasolkan lebih utama. Kita sambung bacanya, kita teruskan, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita mau berwaqaf di tanda waqaf ini juga tidak apa-apa. Karena mungkin napas kita nggak sampai begitu ya. Tapi kalau diwakafkan tidak apa-apa, namun maknanya itu diwasolkan lebih utama seperti itu. Jadi kalau napas kita itu sampai, maka kita jangan berhenti di sini, jangan berwakaf di sini, itu lebih utama. Tapi kalau napas kita nggak sampai, berwakaf di tanda waqaf al-waslu aula ini juga tidak apa-apa seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Untuk para guru ngaji lainnya ya, ustadz dan ustazah, guru ngaji lainnya yang juga mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang kurang pas dari yang kami sampaikan, misalnya begitu ya, atau misalnya mungkin ada yang kurang nih gitu, misalnya gitu, ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan misalnya gitu, maka silahkan tulis saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Quran agar bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid agar dapat memahami ilmu tajwidnya dengan mudah, supaya dapat memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.